Gambarnya tinggal lihat. Pot. Berapa? 16 kan untuk pot. 16 untuk pot. Iya. Cakir. Dulu aja. Yang gambar. Bu Priscila, apakah sudah bisa kita mulai, Bu? Jam 7.15. Ya, Pak. Ya, Pak, bisa. Baik. Mulai. Ya, Bapak Ibu dan saudara sekalian, selamat malam. Kita akan mulai kita pada malam hari ini. Jumpa PA dengan tema dan tak dapat juga harta tak dapat dibawa. Nanti akan disampaikan oleh ya, sebelumnya kita akan bersama-sama mengawalinya dengan doa. Bapak Ibu, mari kita berdoa ya. Tuhan Yesus, pada malam hari ini kami akan memulai pemahaman Al-Quran melalui Zoom. Walaupun kami tidak bisa berjumpa secara langsung, tetapi kami percaya bahwa melalui media Zoom pun kami bisa berjumpa dengan kami, terutama untuk rekan, untuk teman-teman di KFK. Tolong kami Tuhan untuk dapat memahami firman yang akan kami dengarkan melalui Ibu Pendeta Priscila. Tolong sertai kami semua, bukakan hati dan telinga kami, berikan kami agar kami dapat memahaminya dan lakukan firman Tuhan sesuai dengan kehendak. Kami siap untuk mulainya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, ya silakan persiapkan Alkitabnya. Alkitab 2 Petrus pasal 3 ayat 8 sampai 15. Silakan untuk memulai. Siapa? Oh, foto ki. Mana foto-foto. Wih, Pak Andres masih join. Saya akan mulai mute dulu ya untuk yang teman-teman yang lainnya ya supaya setelah bisa memulai ya. Apa tadi? Ya. Silakan Bu Priscila untuk memulainya. Ya, terima kasih Pak Iwan. Selamat malam Bapak Ibu semua. Senang bisa bertemu kembali dalam atau bersumpah kembali pada malam hari ini. Terima kasih untuk Ibu Culan, ya, Bu Lani yang juga sudah bergabung bersama-sama, juga Ibu Rina dan saudara-saudara yang lain. Malam hari ini kita masih dalam rangkaian masa-masa atau suasana Advent ya menjelang Natal. Nanti hari Minggu ini kita sudah sampai pada Minggu Advent terakhir, yaitu Minggu Advent yang keempat. Nah, malam hari ini PA diberi tema usia tak dapat diduga, harta tak dapat dibawa. Dari bacaannya kita akan mengikuti, saya akan membacakan dari 2 Petrus pasal 3 ayat 8 sampai dengan 15. Ya. Bapak Ibu bisa menyimak, mengikuti masing-masing, atau mendengarkan, saya akan membacakan bagian ini. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki
supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu, langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan, tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya, dalam perdamaian dengan Dia. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Jadi itu pembacaan Alkitab dari 2 Petrus pasal 3 ayat 8 sampai dengan 15. Gitu ya. Seperti biasa saya akan mencoba menyampaikan bagian pengantarnya sebelum nanti kita bersama-sama membahas atau memahami melalui beberapa pertanyaan dan juga sharing. Saudara-saudara, penulis surat Petrus pada bagian yang kita baca ini memberi peringatan ya, atau mengingatkan bahwa hari Tuhan ya, atau dipakai istilah parousia, ya, hari Tuhan adalah satu misteri. Artinya tidak dapat diperhitungkan oleh siapapun. Jadi hari kedatangan Tuhan itu tidak ada yang bisa memastikan atau akan hari ini tanggal sekian dan seterusnya. Kalau pada ayat 9 disebut Allah lalai atau lamban dalam memenuhi janjinya, ya, karena kita semua tahu ya dan menyadari sudah dari lama juga dijanjikan, tapi seakan-akan janji-janji doang, gitu ya, nggak ada jebabule, gitu, nggak ada buktinya, gitu. Sampai hari ini, sampai malam dan detik ini, gitu ya. Jadi memang di situ dikatakan ada yang menganggap sebagai kelalaian. Oh ini lupa kali. Oh ini ya lalai ya, mengabaikan, tidak menepati janjinya. Tetapi sebenarnya justru apa yang terjadi, apa yang dilakukan oleh Allah menjadi tanda kesabarannya. Ya, jadi kalau ada orang menganggap Tuhan itu lalai, abai, gitu ya, dengan janjinya. Tapi sebenarnya pada sisi yang lain itu justru menunjukkan betapa Tuhan kita sangat sabar. Dia memberi waktu. Dia masih memberi kesempatan kepada orang-orang berdosa untuk bertobat sebelum hari Tuhan atau parousia itu benar-benar dinyatakan. Karena pada saat itulah dikatakan penghakiman akan terjadi. Jadi kalau di bagian bacaan kita, kenapa Tuhan melakukan itu? Karena Dia ingin, Dia rindu, tidak ada satupun yang binasa.
Nah, pada saatnya dunia akan lenyap. Oleh karena itu, orang-orang percaya, ya ini sebutan ya, sebutan untuk orang yang beriman kepada Tuhan Yesus itu sering dipakai istilah atau disebut sebagai orang percaya. Nah, orang-orang percaya ini diajak untuk memiliki hidup dalam kesalehan. Artinya berada dalam persekutuan yang dekat erat dengan Tuhan Yesus. Jadi orang itu sering memahami atau mengartikan kata saleh ya, orang yang saleh itu sebagai orang yang rajin beribadat, gitu ya, suka berbuat baik, gitu ya. Tetapi sebetulnya yang dimaksud dengan orang saleh itu orang yang memiliki persekutuan yang dekat dan erat dengan Tuhan. Jadi orang yang rajin beribadat, suka melakukan apa yang baik, itu belum tentu karena memiliki persekutuan yang dekat dan erat dengan Tuhan. Bisa ada banyak hal yang melatar belakangi, bisa ada banyak atau berbagai macam motivasi yang mendasari. Tetapi orang yang memiliki persekutuan yang dekat dengan Tuhan, ya, orang saleh itu, dia akan ya menjaga ibadatnya, melakukan apa yang baik. Ya. Jadi jangan terbalik. Nah, itu yang diharapkan. Selama masa menanti hari Tuhan itu tiba, diharapkan semua bisa memiliki kehidupan atau hidup dalam kesalehan tadi, punya persekutuan yang dekat, punya hubungan yang erat dengan Tuhan. Hidupnya menghasilkan hal-hal yang baik, yang berkenan kepada Tuhan. Tujuannya adalah supaya kelak ya nanti bisa menyongsong datangnya langit baru dan bumi baru dengan sukacita dalam kebenaran. Saudara-saudara, bagian surat Petrus ini juga berlaku untuk kita semua, menjadi pengingat bahwa selama menantikan kedatangan Tuhan kembali, kita harus mengisinya dengan apa? Ya, dengan memperbaiki ibadat kita, kehidupan kita, ya, memeriksa, mengkoreksi mana yang salah, lalu berbalik kepada Tuhan. Ya, jadi menjadi pengingat apa yang harus kita lakukan. Pada ayat 10 di situ dikatakan, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi kalau lagunya Epit itu kan mengatakan mumpung masih ada kesempatan. Mumpung masih ada kesempatan, jangan bermain-main dengan waktu Tuhan. Jangan meremehkan atau menganggap sepi, menganggap angin lalu, tidak peduli. Sebab Tuhan Allah kita Maha Kuasa. Dia sanggup bertindak ya, tanpa dapat kita prediksi. Ayat 8 di situ dituliskan, akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan. Apa yang tidak boleh kita lupakan? Yaitu tentang kuasa Tuhan. Di hadapan Tuhan 1 hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti 1 hari. Ya. Yang menurut kita masih akan lama, ternyata bisa hanya sekejap.
yang menurut kita akan segera, ternyata masih bisa lama atau sangat lama. Karena itu Rasul Petrus sungguh-sungguh memberi pesan, mengingatkan, wanti-wanti. Hal ini jangan kamu lupakan. Jadi menjadi hal penting untuk berada dalam keadaan siap. Jadi kalau coba Bapak Ibu meruntut lagi minggu-minggu Advent. Mulai minggu Advent 1, Advent 2, Advent 3. Gitu ya. Nah, ini kita akan lihat, ini kan sudah mau masuk Advent yang terakhir nih. Nah, bagian surat ini juga mengingatkan, ketika hari Tuhan itu tiba, segala yang kita punya, segala yang kita miliki, tidak akan menolong apa-apa. Rasul Petrus menyampaikan, jika demikian, kalau semua yang kita miliki ini tidak akan bisa menolong apa-apa, jika demikian, kalau begitu, betapa perlunya kita hidup dalam kesucian dan kesalehan. Artinya, sangat perlu menjaga laku hidup kita dengan baik dan benar. Sebab materi bukan ukuran kelayakan kita di hadapannya. Nah, saya sisipkan sedikit, bukan berarti lalu, oh ya kita nggak perlulah ya, kita nggak butuh materi, kita nggak usah mengerjakan apapun, toh nantinya juga nggak akan kepake buat apa. Tentu bukan seperti itu ya yang dimaksud di sini gitu. Tetapi bahwa ketika hari Tuhan itu yang juga bersamaan dengan hari penghakiman, dikatakan semua yang kita miliki itu tidak akan menolong kita. Karena materi bukanlah ukuran kelayakan kita di hadapannya. Nah, jadi sebanyak apapun harta yang kita punya, tidak bisa kita bawa menghadap kepada Dia. Dan memang bukan itu yang akan ditanya dari kita. Tetapi bagaimana kesetiaan iman kita kepadanya. Apa yang sudah kita kerjakan sebagai buah-buah pertobatan kita. Pada ayat 14 di sana dituliskan, sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tidak bercacat dan tidak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Kita diajak mengingat kembali, menyadari bahwa Tuhan dapat mengutuhkan janjinya itu kapan saja. Setiap saat. Jadi akan lebih baik jika kita tidak menjadi sombong karena kita merasa jaya, berkelimpahan. Jangan juga menjadi tinggi hati karena kita merasa sehat, masih kuat, masih muda. Mungkin waktu-waktu ini kita banyak sekali mendengar, sebagian membuat kita terkaget-kaget, karena yang dalam waktu belum lama masih kelihatan baik, sangat baik, sehat, dan kita mendengar berita duka kepergiannya. Dan yang beberapa waktu ini kita juga kalau yang mengikuti berita, ya salah satu atau salah seorang peserta Indonesian Idol ya, yang sudah melewati tahap audisi ya, dari sekian ribu orang sudah masuk dalam
tahapan berikutnya, masih berusia 19 tahun, gitu ya. Hanya dalam waktu yang sangat pendek, 1 malam saja, dan lalu meninggal dunia. Sementara hari-hari biasanya dalam keadaan baik. Nah, semoga pengingat ini menolong kita. Apa yang diingatkan oleh Rasul Petrus ini menolong kita untuk lebih bersungguh-sungguh menjalani kehidupan dalam waktu dan kesempatan yang masih Tuhan berikan. Pada ayat 15 di situ dituliskan, anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Ya. Jadi Rasul Petrus mengajak supaya waktu yang masih ada, kesempatan yang masih diberikan, yang kita tempatkan sebagai wujud kesabaran Tuhan yang masih ada, bisa kita pergunakan dengan baik sebagai kesempatan untuk beroleh selamat. Nah, saudara, sampai di sini pengantar untuk bagian yang menjadi bahan kita malam hari ini. Sebelum kita lanjutkan, apakah ada yang akan ditanyakan? Baik, Bapak Ibu, kalau ada yang ingin bertanya, silakan mic-nya di-unmute dulu, nanti bisa bertanya. Kalau misalnya mau bertanya lewat chat juga bisa, nanti akan saya bacakan. Dipersilakan. Bisa lanjut? Kalau tidak ada yang tanyakan, kita lanjut dulu ya Bapak Ibu ya. Nanti kita akan diskusi bersama-sama di akhir PA nanti. Ya, silakan Ibu Priscilla untuk melanjutkannya. Ya, terima kasih. Yang pertama, Bapak Ibu, saya ingin mengajak kita untuk coba sih gitu ya, kita mengingat-ingat kembali gitu, atau kita merasa rasakan lagi gitu ya. Sebenarnya bagi kita atau bagi saudara-saudara, minggu Advent seperti yang sekarang ini sedang kita jalani, masih menggetarkan hati kita atau tidak sih? Yang Bapak Ibu rasakan gitu ya. Sebenarnya atau janjane minggu-minggu Advent atau berada pada minggu-minggu Advent itu masih menggetarkan kita? Atau biasa-biasa saja Bapak Ibu? Nah, wong tiap tahun juga begitu. Rata-rata beritanya juga sarser lah ya, podo wae gitu setiap tahun gitu. Waktu Minggu Advent yang kedua ya, saya menyampaikan lah kalau kita ini sudah jadi Kristen berpuluh-puluh tahun gitu ya, berarti kan berulangnya itu kan terus gitu.
Nah, saya mengajak kita coba sih diingat-ingat ya, dirasa-rasakan gitu. Setiap kali berada pada minggu-minggu Advent gitu ya. Sebetulnya kan masa Advent tidak hanya sempit 4 hari Minggu saja ya. Tetapi kita biasanya lebih memberi perhatian atau fokus di penghayatan 4 minggu Advent ini. Nah, apakah ya biasa saja sih? Ya, paling kan berulang juga seperti itu. Atau mungkin ada Bapak Ibu yang bosen minggu Advent ini, bosen nih wes gitu. Atau gimana? Atau setiap kali itu masih ada getaran ya di dalam hati kita gitu. Mari sharing aja Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu. Kalau ingin sharing, ya, berarti kalau saya ini saya jadi Kristen berarti sejak umur 23, berarti sekarang saya sudah 11 tahun. 11 tahun, oh enggak, 12 tahun ya, 20 tahun jadi Kristen. Apakah Advent ini masih menggetarkan hati saya? Nah, ini pertanyaan ini juga perlu dipertanyakan ke Bapak Ibu. Apakah masa-masa Advent menjadi hal yang biasa atau menjadi hal yang luar biasa? Silakan Bapak Ibu, silakan. Bisa dinyalakan dulu mic-nya. Kita akan sharing bersama-sama. Jadi langsung ya, kalau masih menggetarkan kenapa? Kalau biasa-biasa saja kenapa? Kalau sudah bosen kenapa? Ya, biar nggak ngantuk, di luar masih gerimis kayaknya. Jadi adem-adem gitu enak ya. Betul sekali. Ya, Bu Priscilla. Saya. Oh, Bu Rina, ya Bu. Ya, malam semuanya. Kalau masa Advent ini, khususnya di tahun ini, kalau bagi saya dan keluarga, saya pikir sangat berbeda ya Bu. Kalau selama ini rasanya Natal, masa Advent, penantian, cita-cita, kemudian semuanya terasa bebas gitu ya Bu. Kalau sekarang kita beribadah juga online, tidak bisa bertemu dengan langsung, dan ketika bertemu kita menjaga protokoler segitu ketatnya. Gitu. Tetapi kerinduan itu, getaran itu tetap ada. Saya pikir karena itu sudah tertanam di dalam hati kita, itu tetap ada Tuhan Yesus gini. Tetapi untuk kondisi tahun ini rasanya memang menjadi sangat berbeda, karena konsentrasi kita lebih pada konsentrasi ke bagaimana protokoler kesehatan begitu ya. Dan kebetulan ini saya juga sedang positif, suami juga positif, tetapi saya isolasi di rumah dan suami di rumah sakit. Tetapi getaran itu pasti ada. Advent itu kita merasakan bahwa Tuhan Yesus lahir, dan itu sesuatu yang hidup kita lah. Gitu. Itu Bu Pris. Ya, terima kasih Bu. Cepat sehat pulih juga Bapak ya. Pasti, iya. Amin. Ya. Nah, kalau Bu Rina tadi ya merasakan ya, maksudnya minggu Advent itu tetaplah gitu ya, menghadirkan
getaran-getaran tersendiri di dalam hati gitu ya. Mungkin juga ada saudara lain yang justru berada pada minggu-minggu Advent dan di tengah-tengah situasi seperti ini gitu. Mungkin ada yang makin ngerasa aduh gitu ya, jangan-jangan ini sudah makin deket nih hari Tuhannya gitu ya, dan seterusnya. Jadi waduh, apa namanya, makin merasa waduh ini benar-benar diingatkan loh ya, dielengke nih gitu ya, bahwa tidak seorang pun yang bisa mengerti gitu ya, kapan kesempatan itu masih ada, ya kapan waktu itu masih diberikan dan seterusnya. Terima kasih Bu. Sama-sama. Ya. Ada yang lain mungkin? Silakan Bapak Ibu. Nah, kalau mau dikhususkan gitu ya, Minggu Advent di masa-masa pandemi ini adakah sesuatu yang berbeda? Artinya tadi seperti saya katakan, kayaknya ini benar-benar mungkin kalau tahun-tahun yang lalu minggu-minggu Advent ya sudahlah, lewatlah, biasa sajalah ya. Nah, tapi dalam situasi pandemi yang sulit dan berat ini, kita justru merasakan ada rasa yang berbeda ya dengan minggu-minggu Advent ini. Gitu. Rasanya tuh peringatannya itu lebih dekat gitu ya, lebih dekat lagi gitu. Mungkin selama ini sambil lalu aja gitu. Tapi ini dalam situasi yang sangat tidak mudah. Gitu. Ada yang merasakan seperti itu atau podo wae? Advent di tahun-tahun lalu sama sekarang dengan bersamaan pandemi tidak ada bedanya, sama saja. Atau gimana, saudara? Ya Pak, Bu. Halo? Halo? Ya Pak. Ya, terdengar ya Bu ya? Ya, silakan Pak Gatot, silakan. Ya, terima kasih. Selamat malam. Barangkali bagi kita semua sih minggu-minggu Advent tahun ini tentu berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena adanya pandemi ini. Paling tidak kan biasanya kita ibadah Advent kita bisa tatap muka normal. Kalau yang sekarang kan kita ibadatnya daring. Jadi tentu saja itu dirasakan oleh semua kita. Dan yang kedua tentu setiap kita juga sadar bahwa pandemi ini menyadarkan kita semua bahwa manusia itu kan sebetulnya sangat lemah, terbatas. Dan untuk menghadapi pandemi ini melawan mikroorganisme yang sangat tidak kasat mata ini kita sudah kewalahan, sehingga barangkali ini menyadarkan kita semua bahwa manusia itu begitu lemah sehingga tidak ada yang patut atau pantas kita sombongkan, kita banggakan apalagi di hadapannya. Dan kita mudah-mudahan dengan adanya pandemi ini kita menjadi lebih sadar bahwa kepasrahan kita kepada yang kuasa lebih lagi, sehingga kita bisa melewati ini semua karena kita sadar, kita tahu bahwa tidak mudah menghadapi pandemi ini, bahkan kita sering dibuat bingung atau terbengong-bengong dengan kenyataan yang ada. Kok orang-orang yang seharusnya lebih mungkin terhindar dari menjadi korban COVID, kok bisa menjadi korban, dan orang-orang yang seharusnya lebih rentan untuk tertular sebaliknya biasa-biasa saja. Jadi saya rasa tentu ini membawa banyak hikmah bagi kita semua bahwa ada sesuatu yang secara nalar sulit kita terima, tapi kenyataannya harus kita hadapi. Itu aja Bu barangkali.
pendapat saya. Makasih. Ya. Terima kasih, Halo, Pak. Bu. Suaranya terdengar, Bu. Dengar, Pak? Oh ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, jadi Kalau saya bisa tanya, Bu ya. Kalau kita kembali kepada pokok PA malam ini yang judulnya apa, Bu? Harta usia tak dapat kematian tidak diduga. bisa ditolak dan harta tidak bisa dibawa apa gitu ya, Bu ya, kira-kira ya, Bu ya. Ya, usia tak dapat diduga, harta tak dapat dibawa. Ya, kita semua manusia menyikapi dua hal ini sungguh-sungguh serius gitu. Ketika kita bicara usia atau kematian, umur, dan bicara harta, semua manusia, hampir semua menyikapinya dengan sangat serius, extraordinary gitu kira-kira ya. Nah, bagaimana kalau sehingga seolah-olah ini sesuatu yang sangat berbeda ketika kita menyikapi hal-hal lain dalam kehidupan ini. Nah, masalahnya bagaimana menurut kita orang-orang percaya untuk menyikapi hal ini sehingga kita bisa melihat kedua hal ini dilihat sebagai sesuatu yang biasa aja. Artinya kematian, usia itu suatu keniscayaan yang mau tidak mau pada saatnya, pada waktunya kita tidak bisa menolak. Harta juga demikian, bahwa kita tahu bahwa sebanyak apapun harta yang kita miliki tidak bisa untuk untuk membeli, untuk menebus suatu kematian. Tapi karena sikap kita orang dunia, katakan gitu, menyikapi kedua hal ini kan maksud saya gini, seharusnya orang Kristen itu berbeda menyikapi kedua hal ini dengan orang-orang dunia pada umumnya. Itu yang ingin saya tanyakan, Bu. Terima kasih. Ya, Pak. Ya, terima kasih. Jadi ya memang mestinya begitu gitu ya. Mestinya kalau kita menempatkan dua hal tadi ya tentu dalam kaitan atau koridor iman kita ya memang seharusnya seperti yang Pak Gatot sebutkan tadi gitu ya. Menyadari sungguh-sungguh bahwa ya kita tidak bisa mengendalikan atau kita tidak bisa menahan usia ya, atau kematian ketika Tuhan menghendaki itu datang kepada kita. Ya, jadi ya memang kita mesti menjalani, tetapi yang membedakan adalah menjalani dengan penuh syukur dan bertanggung jawab untuk kesempatan hidup yang masih Tuhan berikan. Begitu juga terhadap apa yang Tuhan titipkan, ya harta milik dan apapun itu di dalam kehidupan kita. Ya, kita mengimani itu sebagai kemurahan Tuhan. Sehingga dalam menggunakannya pun tentu dengan bijaksana dan bertanggung jawab. Ya, bukan menganggapnya sebagai milik yang bisa sesuka hati kita pakai. Cuma kan memang dalam kenyataan kan kita bisa menjumpai ya orang-orang yang terhadap usia yang memang sebetulnya semua orang menyadari gitu ya, nggak bisa berbuat apa-apa dengan usia ketika itu sudah sampai di titik akhir. Tapi toh ternyata ada orang-orang yang sembrono gitu ya, sembrono memakai usia, memakai kesempatan hidup yang masih Tuhan berikan, ya kan? Seperti tidak ada takutnya, menganggap ya hidup ini punya saya kok, saya mau memakainya dengan sesuka hati saya kan boleh-boleh saja, itu kan hak saya. Ya begitu juga dengan apa yang Tuhan titipkan, ya entahkah itu harta milik, ya, pekerjaan, jabatan, apapun,
Kan ada yang juga lalu menempatkannya dengan salah, Pak. Ya. Jadi setuju bahwa ya kita memang mesti punya pemahaman yang berbeda mengenai dua hal itu ya, dalam menjalani kehidupan ini. Ya. Itu Pak. Ya, makasih. Masih ada yang mau menambahkan apa yang dirasakan jika kita berada pada minggu-minggu Advent? Kalau nggak ada, saya akan lanjutkan. Bu Pris, ada satu pertanyaan dari Ibu Yusniar melalui chat. Nah, beliau bertanya, jika kita sudah bertobat, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Iya, jadi nanti mestinya ada sih dari bagian pertanyaan yang nomor 3. Ditunda dulu boleh ya? Ya, silakan Bu, boleh. Ya, kita lanjutkan ya. Jadi tentang apa yang dirasakan gitu ya. Ada yang mungkin merasakan, tetap merasakan ada getaran setiap kali berada pada minggu Advent. Itulah saat di mana kita kembali diingatkan tentang bagaimana menjalani kehidupan, bagaimana mempersiapkan diri. Ada juga yang merasa biasa-biasa saja dengan alasannya. Ada yang justru mengatakan bosen bolak-balik Advent, tidak ada ujungnya dan tidak ada hasilnya apa-apa gitu ya. Tetapi tentu sangat diharapkan setiap kali kita ada di momentum masa Advent, dan sebenarnya kan setelah tanggal 20 Desember pun ya berakhirnya minggu Advent, kita ini sebenarnya masih terus berada pada masa Advent. Jadi harapannya adalah terus merasakan getaran bagaimana dengan kasih-Nya Tuhan mengingatkan kita, ya, supaya kita bisa menghargai itu. Ya, kemudian setujukah gitu ya? Setujukah Bapak Ibu bahwa kita itu perlu bersyukur? Setuju enggak? Ya, ini menurut Bapak Ibu setuju enggak bahwa kita itu patut bersyukur atau harus bersyukur kalau Tuhan masih memberi kesempatan untuk memperbaiki kehidupan kita? Setuju enggak? Kalau kita itu ya patut bersyukur, harus bersyukur. Setuju apa enggak setuju? Ya, setuju, Bu. Setuju. Setuju. Ya, kompak ya, setuju semua. Setujunya beneran apa jengkel? Bu, beneran. Swear. Setuju. Setuju bahwa Karena kita itu memang karena diberi kesempatan oleh Tuhan untuk merubah, memperbaiki. Ya, karena masih diberi kesempatan untuk memperbaiki. Jadi ya memang seharusnya bersyukur gitu ya. Bagjane, kalau orang Tegal bilang bagjane, masih ada waktu, masih dikasih kesempatan. Ada yang nggak setuju bahwa kita harus bersyukur? Siapa yang nggak setuju? Pak Mudakir setuju enggak? Setuju, Bu. Setuju ya Pak? Ini Pak Mudakir yang kelihatan jelas sih. Ya. Setuju ya bahwa kita harus bersyukur karena masih diberi kesempatan memperbaiki yang rusak-rusak itu, yang kecil-kecil sampai yang besar,
Masih ada Setuju, kesempatan. setuju sekali, Bu. Oh, setuju sekali ya, Pak. Iya. Yang lain kompak ya tadi, setuju? Setuju. Ya Bu, setuju Bu. Setuju. Iya, dan memang seharusnya seperti itulah yang apa namanya, yang ada dalam hidup kita. Kita bersyukur. Nah, memang gampang ya, ya setuju, ya harus bersyukur gitu. Persoalannya adalah apa? Wujud syukur kita bahwa kita masih diberi kesempatan. Ini kan yang lebih penting. Kalau setuju toh gampang, wis genah kepenak ya setuju gitu. Tapi persoalannya apa yang akan saudara lakukan sebagai wujud rasa syukur atas kesempatan yang masih ada itu akan dilakukan sebagai apa ya, wujud rasa syukur bahwa ini kaitannya dengan yang Bu Yusniar tadi. Kalau kita sudah bertobat tuh terus jurkon apa gitu, terus suruh apa? Melakukan kehendak Tuhan. Contoh konkretnya apa, Pak? Berdoa, membaca Alkitab, kemudian melakukan keseharian dengan sukacita dan penuh dengan teladan Tuhan. Ya. Jadi, sebagai rasa syukur, lah wong ini kalau kita masih ada sampai hari ini, gitu ya. Sebagian kita dalam keadaan baik. Ya. Kalau kita masih bisa menjalani kehidupan, itu berarti Tuhan masih kasih kita kesempatan supaya kita bisa melihat, oh bagian ini mesti diperbaiki, oh bagian yang itu harus dibenerin gitu ya. Nah, apa namanya, sebagai rasa syukurnya tadi kalau Pak Agus ya menjaga doa, baca firman Tuhan gitu ya, beraktivitas dengan sukacita ya, masih dikasih kesempatan bisa beraktivitas ya, memperbaiki apa yang salah dalam hidup kita gitu ya. Terus apa lagi? Masing-masing saudara-saudara punya ya, pengen mewujudkan rasa syukur karena Tuhan masih kasih kesempatan untuk memperbaiki kehidupan dengan apa? Lewat apa? Melayani. Melayani. Ya. Kenapa sih? Ya. Ucapan syukurnya Tentu, dengan apa, Pak Gatot? Ya, ucapan syukur kan tentu yang lebih penting bukan secara verbal ya, Bu. Kalau verbal mah gampang, setiap orang bisa gitu loh. Cuman yang lebih penting adalah bagaimana kehidupan kita, keseharian kita yang keliru kita perbaiki, mungkin kehidupan gerejawi kita yang kurang kita tambah gitu loh, Bu. Artinya bagaimana kita membawa hidup kita lebih baik di hadapannya. Gimana lebih baik, tentu kita tahulah, kita mengerti mana yang benar, mana yang keliru, mana yang kurang, mana yang keliru gitu loh. Jadi menurut saya ucapan syukur yang paling penting bukan secara verbal kita mengucap syukur ketika kita berdoa dan lain sebagainya, tapi lebih banyak ke memperbaiki keseharian kita, hidup keseharian kita, baik kehidupan di masyarakat maupun kehidupan kita sebagai jemaat sebuah gereja, kira-kira begitu. Ya, terima kasih.
Tadi Ya. ada chatnya Bu Rina ya, jadi kesempatan yang masih ada, waktu kehidupan yang masih kita jalani itu bisa menjadi sarana kita untuk mengucap syukur kepada Tuhan, ya, dengan ya melakukan apa yang baik, memperbaiki apa yang kurang. Cik Meme. Oi. Setuju ya, setuju toh bersyukur untuk kesempatan yang masih Tuhan berikan? Setuju sekali. Iya, lah setuju untuk bersyukur karena masih ada waktu kesempatan untuk memperbaiki. Lah yang wujud rasa syukurnya apa, Cik? Wujud rasa syukurnya. Ya selalu berdoa, mengucap syukur gitu. Berdoalah. Ya. Ya, berdoa, memperbaiki kehidupan doanya gitu ya. Mungkin kalau kondisi biasa gitu ya. Menyempurnakan doanya. Oh ya. Ya, yang kemarin mungkin kurang banyak ditinggalkan ya. Kehidupan doanya kolo-kolo, nek lagi kepengen ya diperbaiki. Wong Tuhan masih kasih kesempatan memperbaiki, diperbaiki. Bersyukur ya. Wujudnya bersyukur itu ada aksi yang dilakukan ya. Tadi Pak Gatot nek verbal tok ki ya gampang gitu ya. Tapi actionnya gitu ya. Ya. Masih ada lagi? Ya, Bu. Apa yang ya hidupnya ya Pak, hidupnya lebih kudus atau suci kepada Tuhan. Ya menjaga ya, mengontrol gitu ya, mengendalikan ya supaya kehidupan kita tadi ya tidak kedapatan bercacat pada akhirnya. Itu kan prosesnya dari sekarang gitu ya. Karena apa? Karena kita semua nggak ngerti. Ya kan, deadline-nya itu loh, dognya kita nggak ngerti. Jadi membenahinya itu ya dari sekarang ini gitu. Nanti baru untuk sudah didok selesai tobat ya. Ya, makasih Pak. Masuknya telat bis aku. Oh ya. Nanti ada rekamannya kok. Oh ya. Masih ada lagi Bapak Ibu? Jadi kalau tadi Bu Yusniar, nah kalau kita ini sudah bertobat, terus suruh apa? Atau yuk bagaimana ini gitu ya? Apa yang mesti dilakukan gitu ya? Nah kalau kita sudah masuk di dalam pertobatan, bertobat itu artinya kan meninggalkan gitu ya, meninggalkan kehidupan yang tidak berkenan kepada Tuhan, kehidupan dalam dosa, berbalik lagi kepada Tuhan. Ya, yang harus kita lakukan tentu menjaga ya supaya pertobatan kita itu atau kehidupan kita dalam pertobatan itu tetap terjaga. Ya kita semua kan dikelilingi oleh begitu banyak godaan. Ya ada banyak sekali tantangan yang seringkali membuat pertobatan kita goyah ya, tidak bisa kita jaga, tidak bisa kita pertahankan. Nah, yang mesti kita lakukan ya yang terutama adalah terus dan semakin mendekatkan ya diri dan kehidupan kita kepada Tuhan supaya ada kekuatan untuk terus menjaga ya, hidup pertobatan kita. Nah, tadi beberapa sudah disebut ya oleh
saudara-saudara kita, apa yang sekiranya bisa kita lakukan ya, supaya itu menolong kita untuk tetap bisa menghargai gitu ya, kesempatan pertobatan yang Tuhan berikan dengan baik. Tadi misalnya menjaga kehidupan doa kita, bagaimana kita dekat dengan firman Tuhan, bagaimana kita selalu punya kerinduan mengerjakan apa yang baik, gitu ya, yang berkenan kepada Tuhan, hal-hal seperti itu. Masih ada lagi yang mau menambahkan? Apa sih yang akan saudara lakukan sebagai wujud atau ungkapan rasa syukur atas kesempatan yang masih ada? Yo, yang setuju tadi bersyukur siapa yo? Semua. Semua. Nah, terus mau apa nih? Yang mau dilakukan apa nih sebagai ungkapan syukur atas kesempatan yang masih ada? Yuk. Bertobat. Bertobat ya. Lebih dekat pada Tuhan. Ya. Pak Markus. Pak Markus hilang ya. Pak Mudakir tadi yang setuju sekali bahwa kita itu harus bersyukur. Ya, terus apa yang mau dilakukan, Pak? Memperbaiki kasih sayang, saling mengasihi di keluarga dan tetangga-tetangga. Kemudian suka memaafkan. Selama ini kurang ya, Pak? Ya, kalau sekarang sudah cukup jadi lebih. Ya, kalau saya merasa yang sudah kurang. Baik ditingkatkan. Iya. Ada lagi, suka Pak? Suka memaafkan dan minta maaf kepada yang kami buat tidak enak. Ya. Ya, memperbaiki gitu ya, apa yang kurang, yang salah. Kalau dulu tidak mau memaafkan, nah ini mau. Gitu ya. Ya, kalau dulu nggak mau minta maaf, ya ini bersedia minta maaf, gitu ya. Iya, kalau dulu supaya kan di makin keluarga, berkenan kepada Tuhan. Kalau dulu di keluarga kan paling utama dulu. Kalau sekarang kan paling tidak utama. Artinya dulu sebagai kepala keluarga, sekarang sudah bukan kepala keluarga. Jadi saya menyadari bahwa hal itu sekarang sudah bukan jadi kepala keluarga lagi. Ya. Iya. Ada yang mau menambahkan lagi, Bapak Ibu? Ya, jadi kalau ya lebih sabar. Lebih sabar. Emosi. Ya. Yang dulu gampang emosian. Iya. Ngamukan, please. Ngamukan. Ngamukan ya. Nah, ini diperbaiki, dibenahi nih. Ya. Ya, jadi kalau dikumpulin nih ya, dikumpulin apa saja sih yang akan dilakukan atau yang bisa dilakukan ya. Memperlakukan orang lain dengan lebih baik tadi ya. Menunjukkan kasih, menghargai gitu ya, Pak Mudakir. Ya.
menjaga sikap hidup takut kepada Tuhan. Nah, kalau selama ini langka wedine, nggak ada takutnya gitu ya, menjalani kehidupan, wah ya kan, seperti apa ya, merasa wes kebalah gitu, nggak mempan apapun gitu ya. Jadi sesuka-suka hati nih gitu. Nggak menunjukkan hormat kepada Tuhan, ya takut akan Tuhan gitu ya. Semua diterjang. Gitu. Nah ini sekarang dijaga nih, menjaga sikap hidup takut kepada Tuhan. Gitu ya. Jadi setiap kali eling ya, eling. Gitu ya. Intinya memperbaiki kehidupan pribadi ya Bu ya. Intinya memperbaiki kehidupan pribadinya masing-masing, baik itu sebagai di keluarga, di masyarakat, di tempat kerja, di lingkungan gereja, dan dimanapun ada gitu loh. Ya, dimulai dari situ. Ya. Karena masing-masing ya. Ya Pak. Ya enggak silakan Bu. Oh, ya. Jadi kalau yang ikut ibadat online, ya ini ada catnya dari Bu Rina ya, hidup memberi manfaat bagi orang lain ya dengan apa yang kita punya. Ya, jadi kalau mungkin selama ini kepeduliannya masih kurang, ditingkatkan. Kalau sudah baik, ditambah lagi. Ya. Jadi kalau yang mengikuti ibadat online Minggu Advent kedua 6 Desember masih ingat enggak? Masih ingat? Bagaimana kita mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan? Itu kan kumpulan dari yang Bapak Ibu sampaikan tadi. Masih ingat enggak? Persiapan menyambut kedatangan Tuhan. Nah, di situ disebutkan apa saja yang bisa kita lakukan atau yang semestinya kita lakukan. Kudus. Yo, seminggu loh. Telu kae ya, Bu. Telu kae ya, Bu. Ya. Yo, masih ingat apa lupa? Lupa berarti nggak ada yang jawab, berarti lupa semua. Lupa berarti ya. Iya, ini tanggal 6, ini sekarang tanggal 18. 12 hari. 12 hari. Sudah terbang melayang ya, Pak? Yang sehari aja kadang terbang kok. Sehari aja kadang wis kelalen. Barlen. Barlen ya. Ada yang masih ingat? Itu poin-poin besar dari apa yang sudah Bapak Ibu sampaikan tadi. Kalau yang banyak disosialisasikan dalam masa pandemi itu apa? Diiklankan gitu-gitu apa? 3 apa? 3M. Protokol kesehatan. Iya, 3M ya. Menjaga jarak, masker. Ya, nah Bapak Ibu, kalau 3M-nya yang protokol kesehatan bisa inget sepanjang hayat gitu ya. Karena saking takutnya nih gitu. Tapi kalau 3M-nya yang Minggu Advent kedua kok lupa. Ya kan karena takut, jadi 3M-nya ini inget sudah nemplok ngelotok gitu ya. Memakai masker, mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun, menjaga jarak, inget terus sudah nemplok nih kemana aja ngintil gitu ya. Tapi 3M-nya yang Minggu Advent kedua bisa barlen ya. Lupa ya.
Kelalen kabeh. Lalen ya rada inget-inget telu tok. Angkane. Ya. Mendekatkan diri kepada Tuhan. Masuk ke dalam pertobatan. M yang kedua, memperbaiki ibadat. Tadi sudah semua disebutkan ya, sebetulnya contoh konkretnya ya. Yang ketiga, meluruskan M-nya, meluruskan kehidupan. Tadi toh, yang miring-miring, serong-serong, dilurusin lagi. Masuk ke dalam pertobatan, ya, memperbaiki ibadat, Meluruskan yang miring. meluruskan kehidupan. Luruskan yang miring. Ya, jadi memperbaiki ibadat tadi ya. Bagaimana dilihat lagi kehidupan doanya, ada yang perlu diperbaiki, dibenahi, mana yang bocor sana sini. Meluruskan kehidupan, jadi ya bagaimana kita membangun relasi dengan orang lain, bagaimana kita peduli kepada orang lain, dan macam-macam. Gitu ya Bapak Ibu. Ya. Nah, kalau contohnya apa yang bisa kita lakukan sebagai ungkapan syukur kita karena Tuhan masih memberi kesempatan di masa-masa pandemi ini apa? Yang bisa saudara lakukan? Yang bisa saudara lakukan untuk mengungkapkan syukur bahwa kesempatan itu masih ada, masih Tuhan berikan, khususnya di masa pandemi ini apa? Berbagi. Apa Bu Lulut? Berbagi. Membantu. Ya, Membantu. berbagi. Terus? Membantu semampu kita kepada orang yang membutuhkan. Banyak yang kesulitan ya di masa-masa pandemi ini. Ya, semampunya. Kalau Tuhan masih memberi kesempatan, ya kita bisa memperbaiki ya, apa yang keliru. Mungkin pemahaman kita selama ini keliru. Ya urip-uripe dewek gitu ya, tanggung-tanggung dewek gitu ya. Apalagi itu siapa, bukan siapa-siapa saya. Nah, ini yang keliru-keliru diperbaiki karena masih diberi kesempatan oleh Tuhan. Kita bersyukur dengan lebih memperhatikan orang lain, apa yang dibutuhkan. Terus apa lagi? Kalau konteksnya di masa-masa pandemi, ungkapan syukur kita kalau Tuhan masih kasih kita kesempatan, apa yang mau kita lakukan atau apa yang bisa kita lakukan? Menghibur, ya, menghibur, mensupport, memberi semangat, gitu ya. Kalau ada saudara-saudara kita yang harus kehilangan orang-orang yang dikasihi atau yang harus menjalani perawatan, ya, semua itu bisa kita lakukan. Ya mungkin selama ini kita lebih banyak cueknya, lebih banyak nggak pedulinya, gitu ya. Ini diperbaiki lagi. Iya. Kalau sudah nggak ada, saya lanjutkan yang terakhir ya, Bapak Ibu. Tema kita, usia tak dapat diduga, harta tak dapat dibawa. Buat Bapak Ibu, tema kita ini berbicara apa sih?
tema kita malam hari ini berbicara apa kepada Bapak Ibu? Misteri kehidupan. Kematian. Misteri kehidupan. Misteri kehidupan. Iya. Pemahaman apa yang Bapak Ibu temukan di dalam tema PA malam ini? Makna apa atau pemahaman apa yang saudara temukan dalam tema PA malam hari ini? Tadi ya, bahwa hidup ini misteri, gitu ya. Terus apa lagi? Jangan menyombongkan diri. Jangan menyombongkan diri. Iya, terus? Harus siap suatu saat diambil Tuhan. Harus siap. Ya, harus siap setiap saat ya jika waktunya tiba. Terus apa lagi? Buat saudara-saudara ya masing-masing, tema kita malam ini berbicara apa? Atau pemahaman apa yang saudara dapatkan dalam tema kita malam hari ini? Ciliu. Ya. Makin bersiap, makin menyiapkan diri, mendekatkan diri pada Tuhan. Agar bila sewaktu-waktu kita dipanggil sudah siap. Jangan lengah. Terima kasih. Terus berjaga terus. Kita mesti iya, jangan lengah ya. Karena tadi 1000 tahunnya kita bisa 1 hari saja bagi Tuhan. Ya, jadi jangan lengah. Lah, sek suwe. Apalagi, aku kan sehat, bergas, waras gitu ya. Masih kuat, strong gitu ya. Waktunya aku ya harusnya lebih lama, masih lebih panjang. Jangan lengah. Terus mempersiapkan diri. Coba kalau diikuti Advent yang pertama, berdoa dan berjaga. Ya. Advent yang kedua, mempersiapkan diri ya, persiapan menyambut kedatangan Tuhan. Ya. Advent yang ketiga, kita diingatkan supaya ya menjalani waktu-waktu persiapan kita dengan sukacita karena kita percaya, yakin janji Tuhan. Silakan minum. Ya. Langsung haus ya, haus. Pak Agus. Ya, sebetulnya Bupes take down tadi, sempat hilang ya. Hilang ya? Ya, udah join lagi kok. Ya, Bu Pris, masih ada ya, Bu? Ya, sinyalnya Ibu kayaknya buruk sekali. Ya. Sudah ya, sudah masuk? Ya, masuk Bu, udah. Silakan lagi Bu, lanjut. Ya. Ya, suaranya aja enggak apa-apa. Suaranya masuk ya? Masuk. Masuk. Ya. Ya, oke. Yuk, masih ada yang mau menambahkan? Pemahaman apa yang saudara temukan dalam tema malam hari ini? Bahwa sesuatu yang bagi kita begitu berharga, sangat berharga, yaitu hidup dan harta, pada akhirnya tidak berarti apa-apa. Pada akhirnya semua itu akan lenyap. Ya, ini kalau digabung tadi ya, jangan sombong, ya. Semua itu ya
fana lah, gampangnya begitu. Ya. Ya. Ada lagi? Kita harus bersiap, menyiapkan diri dengan sungguh-sungguh. Ada lagi? Hulu sih? Ada belum? Ada yang mau menambahkan? Mungkin bisa berbeda-beda ya pemahaman yang didapatkan setiap orang gitu. Pemahaman yang bisa ditemukan oleh setiap orang dalam tema PA malam ini. Nggak ada? Saya mau menambahkan sedikit, Bu. Justru kalau menurut pendapat saya, pada akhirnya hidup kitalah yang akan dinilai, bukan dari seberapa besar jumlah harta kita. Sehingga berapapun yang kita miliki itu suatu titipan saja. Jadi pada akhirnya hidup kitalah yang akan dinilai oleh Tuhan. Bukan hidup kita yang tidak, hidup dan harta itu tidak bernilai gitu, seperti yang tadi diomongin sama Opo. Aku kurang setuju. Itu saja. Ya, jadi bahwa pada akhirnya ya ketika hari Tuhan itu tiba, kita menghadap kepada Dia, itu bukan ukurannya, itu bukan seberapa banyak yang kita miliki, tetapi bagaimana atau apa yang sudah kita lakukan sebagai buah pertobatan kita, dan bagaimana kesetiaan iman kita kepada Tuhan. Ya. Jadi tadi kembali gabungannya tadi, jangan sombong, jangan tinggi hati ya dengan apapun yang ada dalam kehidupan kita atau yang kita miliki. Tadi saya juga sampaikan itu semua kan sebetulnya dititipkan oleh Tuhan ya, supaya kita mengelola dengan baik, dengan bijaksana, bertanggung jawab, kita memakainya juga dengan benar, dan kita bersyukur untuk apa yang Tuhan percayakan. Terima kasih. Masih ada? Kalau tidak ada, saya kira kita semua sudah dapat mengikuti ya dengan baik. Semoga pengingat ini, apa yang disampaikan oleh Rasul Petrus ini, sekali lagi menolong kita untuk lebih bersungguh-sungguh ya menjalani kehidupan dalam waktu dan kesempatan yang masih Tuhan berikan, gitu ya, selama kita menantikan Tuhan menggenapi janjinya. Ya, kalau kita kemarin masih berpikir bahwa masih akan lama, toh ini juga nggak terjadi juga, kita diingatkan kembali bahwa Tuhan bisa menyatakan kehendaknya, ya, menepati atau memenuhi janjinya kapan saja, setiap saat. Tadi disampaikan oleh Bu Elizabeth, ya mesti siap sedia. Supaya kalau waktunya itu tiba, kita bukan seperti orang yang ketakutan, tetapi dengan sukacita menyambut itu. Itu ya, kita semua boleh disegarkan untuk membenahi kembali, gitu ya, apa yang masih kurang, memperbaiki yang keliru. Semua itu sebagai ungkapan syukur kita karena Tuhan masih memberi waktu dan kesempatan.
kita diingatkan usia tidak dapat diduga, harta tidak dapat dibawa. Terima kasih, Tuhan memberkati. Saya kembalikan ke Pak Iwan. Baik. Terima kasih Bu Priscila untuk penyampaiannya. Sehingga kita semua bersiap-siap ya. Bapak Ibu, kita kurang dari seminggu lagi nih mau merayakan Natal. Semoga menjadi pengingat kita semua bahwa kita akan menyambut kelahiran Kristus, penebus kita, penyelamat kita. Nah, Bapak Ibu, kita akan mengakhirinya. Sebelumnya kita akan berfoto dulu ya. Kita akan berfoto dulu. Bapak Ibu silakan yang kameranya dimatikan, dinyalakan dulu sebentar saja. Kita akan berfoto dulu. Nanti akan saya share di grup GKI Tegal Fans Club. Ya. Sudah siap semuanya? Siap. Hitung ya. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Ya. Bapak Ibu, terima kasih untuk kesediaannya untuk ber-PA malam hari ini. Nah, silahkan sekarang waktunya. Oh, sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Kita mau berdoa dulu penutup supaya nggak lupa, karena bulan lalu kita sempat lupa, saking asiknya ngobrol, kemudian kita lupa doa penutup. Siapa nih kira-kira yang akan menutup dalam doa ya? Yang tadi datang terakhir. Yang tadi datang terakhir. Ibu Deborah Kartika. Nah, Ibu Deborah Kartika berdoa ya, Bu. Aku terlambatnya banyak, nanti lain jalan. Aku datangnya terlambat didenda. Iya. Itu peraturan di GKI Tegal itu. No. Kalau gitu Ibu Deborah boleh nunjuk. Ayo. Boleh nunjuk. Apa, Pak? Siapa, Bu? Boleh nunjuk. Milih apa, Pak? Yang berdoa menggantikan Ibu. Nanti lah, Pak, kalau ada Zoom lagi, aku mau kalau mau Alkitab. Ganti loh ya. Ibu ganti ya. Yang ini selesai. Sekarang Ibu Deborah Kartika boleh milih. Boleh menunjuk seseorang untuk berdoa. Oh, saya memilih. Ya. Bu Elizabeth aja lah. Ya. Tapi janji bulan depan yang berdoa adalah Ibu Deborah Kartika loh ya, Bu Meme ya. Nanti bulan depan nggak datang itu. Nanti bulan depan nggak datang. Ayah. Ya, Bapak Ibu, kita mau berdoa penutup yang dibawakan atau dipimpin oleh Ibu Elizabeth. Mari kita berdoa ya. Ya, doa. Dengan penuh syukur Tuhan, malam hari ini kami sekali lagi datang menghadap kehadirat Tuhan. Terima kasih kami boleh berjumpa dalam Zoom PA pada malam hari ini. Oh Tuhan, tolonglah kami semua supaya kami siap sedia menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Supaya kehidupan kami makin berkenan di hadapan Tuhan dan sesama, supaya kehidupan kami tidak menyimpang dari jalan Tuhan, tapi kami boleh terus menuruti perintah dan firman Tuhan yang telah sering kami dengar dan setiap hari kami baca. Oh Tuhan, tolonglah supaya dunia ini damai sejahtera. Kiranya pandemi dapat segera diatasi dengan segala usaha yang dilakukan oleh para ahli untuk pengadaan vaksin COVID-19. Tolonglah ya Tuhan,
supaya saudara-saudara yang masih sakit Tuhan sembuhkan, dan para tenaga medis Tuhan beri kekuatan serta pertahanan daya tubuh yang kuat sehingga mereka tidak tertular penyakit apapun. Berkati pemerintah kami ya Tuhan dalam mengatasi berbagai macam masalah yang timbul dalam negara kami. Biarlah semua itu boleh dihadapi dengan hikmat yang dari Tuhan. Oh Tuhan, berkati segala persiapan untuk merayakan Natal. Panitia Natal telah mempersiapkan berbagai acara yang sudah boleh kami lewati, dan masih akan ada beberapa acara lagi yang akan kami jalani. Kiranya Tuhan memberkati. Tuhan memberikan kepada seluruh jemaat GKI Tegal kesehatan yang baik, serta iman yang terus bertumbuh, walaupun masa pandemi ini kami tidak bisa saling berjumpa tatap muka satu dengan yang lain. Tapi biarlah seluruh jemaat, kami semua, setia kepada Tuhan, setia kepada gereja, dan tetap menjadi anak Tuhan yang baik sampai Tuhan Yesus datang. Ampuni Tuhan, apabila dalam pertemuan ini ada hal-hal yang tidak berkenan di hati Tuhan. Kami mau menyerahkan seluruh malam hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kami dapat beristirahat dalam naungan dan perlindungan Tuhan. Dengan tubuh yang sehat kami boleh bangun esok pagi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang kami nantikan kedatangannya, kami berdoa. Amin. 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 Terima kasih. Makasih ya Cibo. Nanti Meme harus nebus. Sudah bilang ya. Nggak boleh bolos. Yuk, terima kasih semuanya Bapak-bapak, Ibu-ibu. Sampai ketemu di kesempatan yang akan datang. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih Pak Gatot. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Malam, Pris. Malam. Ya, makasih. Sampai jumpa. Baik, David. Ya, Uma, selamat malam. Malam juga. Sehat-sehat semua ya. Pulusi. Kalau Bu Rina tadi di Semarang di Peterongan. Oh iya iya. Dulu kan di Tegal. Di rumah sakit mana? Bapaknya? Bapaknya nggak tahu tadi rumah sakit mana. Tapi di Bajemnya kayaknya Bu Rina ini. Bajemnya Peterongan. Yo Vela. Ella. Vela udah besar. Dikerem terus tambah gede. Dikerem tambah besar ya. Makin mirip sapu belut ya. Iya. Bu Ida nggak ada suaranya ya? Bu Ida. Oh, Juvena. Hadir ada. Kok bukunya di Slawi ya? Iya, udah hampir 1 bulan di Slawi. Samanya udah besar perutnya. Tempo hari masih belum kelihatan tuh. Udah gede. Udah 9, masuk 9. Udah meh ya? Iya. Iya. Bapak mana, Ibu? Bapak mana? Baru persiapan. Oh, ya persiapan ulang tahun. Persiapan ulang tahun. Ulang tahun ya. Juga. Nggak tahu tuh nyiapin apa untuk ulang tahunnya. Oh, belum bobo ya. Belum, nunggu.
Ya, udah. Ya. Selamat malam Dadah. ya. Dadah semuanya. Yuk. Dadah semuanya. Matikan.